Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Universitas Teknokrat Indonesia dengan saya sendiri, Yurzal Effendi, bersama dengan dua rekan saya, Diki Andrian Dan Are Masaganta. pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil analisis audit investigatif pengadaan alat kedokteran MRI CT scan pada RSUD Kabupaten Venesia. Kasus ini bermula dari pengadaan alat kedokteran yaitu MRI CT scan senilai 25 miliar dalam APBD Kabupaten Venesia tahun anggaran 20X5. Yang sebelumnya dalam tahun anggaran 20X4, Direktur RSUD dari Saudara Mochi Mini Alberto mengusulkan pengadaan kepada DPRD setempat, sementara PPK RSUD Saudara Velvet Bloom Carlo ditugaskan dalam penyusunan HPS atau harga perkiraan sendiri yang disusun berdasarkan penawaran dari Saudara Star Five Giovanni selaku Direktur PT Verona Bestari, yang dimana hal ini menjadi titik awal konflik kepentingan yang mulai teridentifikasi karena Saudara Giovanni ternyata juga merupakan Direktur PT Matra yang termasuk sebagai peserta sekaligus menjadi pemenang lelang. Kemudian setelah alat diterima pada tanggal 30 Mei 20X5, hanya dalam 3 bulan alat tersebut rusak secara total, yang kemudian muncul laporan WBS yang menangkap dua hal sekaligus, yaitu bahwa alat yang diserahkan diduga barang rekondisi atau barang bekas, dan juga bahwa Direktur RSUD serta PPK menerima suap dari Saudara Giovanni. Adapun indikasi penyimpangan dari kasus tersebut, terdapat 4 indikasi penyimpangan. Pertama, tindakan kolusi, yaitu Ketua Pokja Saudara Napula secara aktif mengarahkan penerimaan dokumen tidak valid milik PT Matra demi memenangkan tender. Kedua, suap dan gratifikasi oleh Direktur RSUD dan PPK yang menerima kickback dari Saudara Star Five Giovanni. Kemudian ketiga, tender rigging dengan menyusun HPS berdasarkan nilai penawaran yang ditetapkan oleh PT Verona Bestari. Bahwasannya konflik kepentingan ini terbukti melanggar Perpres 16 tahun 2018. Kemudian keempat, fraud spesifikasi atau barang rekondisi yang dimana alat MRI CT scan mengalami kerusakan dalam kurun waktu 3 bulan setelah barang diterima, yang menguatkan dugaan bahwa barang yang diserahkan adalah barang bekas atau barang rekondisi. Kemudian terdapat pihak-pihak yang terlibat, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Dari pihak internal yang terlibat yakni Saudara Mochi Mini Alberto selaku Direktur RSUD, Saudara Velvet Bloom Carlo selaku PPK RSUD, Saudara Nakula selaku Ketua Pokja, dan Saudara Leonardo selaku pejabat penerima hasil pekerjaan PPHP. Sedangkan dari pihak eksternal ada Saudara Star Five Giovanni selaku Direktur PT Verona Bestari dan PT Matra, dan ada Saudara Bonaventura selaku anggota DPRD. Dan ada pun modus operandinya. Yang pertama, pengaturan pengadaan MRI CT scan masuk dalam APBD. Yang kedua, PPK merekayasa harga perkiraan sendiri atau HPS. Ketiga, dokumen PT Matra yang tidak valid tetap diloloskan. Keempat, PPHP menandatangani BAST tanpa uji fungsi. Kelima, Giovanni memberikan uang kepada Direktur RSUD dan PPK sebagai imbalan jasa atas menangnya PT Matra. Dan pada akhirnya alat rusak total dan menimbulkan potensi kerugian negara. Keseluruhan rangkaian ini memenuhi unsur mens rea dan niat jahat yang terencana, sehingga memenuhi ketentuan tindak pidana korupsi berdasarkan UU nomor 31 tahun 1999 junto UU nomor 20 tahun 2001. Selanjutnya kita masuk dalam prosedur audit. Dalam pelaksanaan audit investigatif, kami menerapkan 4 prosedur yang sistematis dan terukur. Karena audit investigatif berorientasi pada pembuktian hukum, bukan sekedar kepatuhan administrasi. Pada tahap pertama, perencanaan diawali dengan penerimaan penugasan, telaah informasi menggunakan kerangka 5W dan 2H, penyusunan hipotesis kecurangan, dan pembentukan tim multidisiplin yang terdiri dari auditor, tenaga teknis medis, dan ahli hukum. Karena kasus ini membutuhkan keahlian yang tidak bisa ditangani oleh satu profesi saja. Kedua, yaitu pengumpulan bukti, meliputi pemeriksaan fisik alat, penelusuran dokumen lelang,
kontrak, BAST, dan aliran dana. Kemudian mewawancara seluruh pihak, serta pengumpulan bukti digital dan laporan WBS. Karena pelaku korupsi terstruktur ini jarang meninggalkan jejak di dokumen resmi. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, analisis dan perhitungan kerugian. Bukti dikompilasi, penyimpangan diidentifikasi, dan nilai kerugian dihitung menggunakan metode total loss, yaitu sebesar 24,92 miliar karena alat terbukti rusak total dan tidak memberikan manfaat apapun kepada negara. Tahap keempat yaitu pelaporan. Hasil audit dituangkan dalam LHPI, PKN, daftar bukti pendukung, dan rekomendasi yang seluruhnya diserahkan kepada penyelidik kepolisian Resort Venesia sebagai dasar proses hukum. Dalam menghitung kerugian negara, audit dapat menggunakan prinsip certain loss, yakni kerugian yang nyata dan pasti, bukan sekedar estimasi. Prinsip ini sesuai dengan standar audit investigatif BPKB dan doktrin kerugian negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang artinya angka yang disajikan bukan hanya perkiraan, melainkan kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam kasus ini, auditor menggunakan dua pendekatan metode, tergantung pada kondisi fisik barang hasil appraisal. Metode pertama yakni total loss. Metode ini digunakan apabila barang sama sekali tidak dapat digunakan dan tidak memiliki nilai ekonomis yang tersisa. Rumusnya sederhana, kerugian sama dengan nilai kontrak, yaitu 24,92 miliar. Yang menjadi dasar hukumnya, karena barang tidak memberikan manfaat apapun kepada negara, maka seluruh pembayaran yang telah dikeluarkan dianggap sebagai kerugian nyata dan pasti. Metode kedua yakni fair value sebagai pendekatan alternatif. Metode ini digunakan apabila hasil appraisal KPKNL menetapkan bahwa barang masih memiliki nilai ekonomis. Misalnya, masih ada komponen yang berfungsi atau masih memiliki nilai jual sebagai barang bekas. Rumusnya, kerugian negara sama dengan nilai kontrak dikurang nilai real barang, yaitu 24,92 miliar dikurang nilai appraisal KPKNL. Penilaian nilai real dilakukan secara independen oleh tim KPKNL dan teknisi medis independen, mencakup kondisi fisik alat, tahun produksi, dan nilai pasar barang rekondisi sejenis di pasaran. Dengan demikian, pendekatan total loss lebih tepat untuk auditor gunakan. Mengapa demikian? Karena MRI CT scan rusak total hanya dalam 3 bulan setelah diterima, sampai dengan alat tidak bisa dioperasikan secara normal. Dan sehingga saat audit dilaksanakan, alat tersebut sudah tidak dapat digunakan sama sekali. Sehingga kesimpulan audit dan rekomendasi dari kasus tersebut, untuk kesimpulan, berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan, auditor dapat menyimpulkan bahwa pengadaan MRI CT scan di RSUD Kabupaten Venesia mengandung fraud yang terstruktur dan sistematis, yang meliputi 1. Pengkondisian proyek oleh Direktur RSUD dan DPRD, 2. Penyusunan HPS yang tidak independen, 3. Tender rigging oleh Ketua Pokja, 4. Konflik kepentingan nyata dari Saudara Giovanni, 5. Yaitu penerimaan barang rekondisi akibat lemahnya PPHP, dan yang terakhir suap dan gratifikasi kepada pejabat. Seluruh penyimpangan ini menimbulkan kerugian negara sebesar 24,92 miliar. Sehingga rekomendasi audit yang dihasilkan, yang pertama, penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, pengembalian kerugian dengan tuntutan ganti rugi melalui penyitaan aset para pihak. Yang ketiga, penonaktifan jabatan pada semua pihak yang terlibat selama proses hukum berlangsung. Dan yang terakhir, perbaikan sistem HPS dan spesifikasi teknis disusun secara independen, transparan, dan tanpa konflik kepentingan. Melalui audit investigatif ini, kami berharap hasil analisis ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Demikian pemaparan dari kami. Atas perhatian dan kesempatannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.